Halo sahabat petani, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saat ini kami sedang berada di kebun petani di Desa Ndelimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, di area pertanaman cabai. Di antara banyak tanaman cabai yang ada di sini, saya ingin tunjukkan pada ibu dan bapak sekalian, warga kelompok tani dan sahabat petani, bahwa di sini ada tanaman yang terserang penyakit. Gejala yang ditunjukkan pada tanaman cabai ini adalah daunnya mengecil, kemudian berwarna kuning, kuning cerah atau kuning pucat, gitu. Jadi kalau dilihat dari kejauhan mungkin tanaman menjadi seperti tanaman hias ya, menarik sekali begitu. Tetapi pada tanaman yang terserang penyakit semacam ini, yang gejalanya seperti ini, dan kemudian biasanya tanaman yang sudah menunjukkan gejala menguning seperti ini, tanaman akan tumbuh kerdil. Tidak hanya kerdil, tetapi juga kemudian tidak mengeluarkan buah. Kalaupun sudah berbuah, biasanya bunga atau buahnya rontok. Sahabat petani sekalian, tanaman yang menunjukkan gejala seperti ini adalah terserang penyakit kuning cabai, atau mungkin sering disebut di lapangan banyak dibahas atau disampaikan oleh banyak petani, itu virus Gemini. Jadi tanaman yang terserang virus Gemini semacam ini memang kemudian menunjukkan tidak produktif. Sahabat petani, kenapa bisa sampai seperti ini? Saya ingin sampaikan bahwa tanaman ini atau penyakit virus ini itu dibawa oleh kutu putih atau kutu kebul atau Bemisia tabaki yang membawa virus kemudian ditularkan ke semua pertanaman yang ada di sini. Jadi tanaman ini bukan karena sakit di bawah oleh benih atau bibit, gitu, tidak, tetapi biasanya ditularkan oleh populasi banyaknya populasi kutu putih atau kutu kebul. Di sini ternyata kami lihat tadi juga banyak di bagian bawah permukaan daun banyak kutu atau kutu putih. Dan kutu putih ini sifatnya adalah persisten. Apa artinya persisten? Selama hidupnya itu kutu itu mengandung virus. Jadi dia berterbangan kemana-mana, kemudian menghisap tanaman atau daun, ya mereka akan menularkan virus itu kemana-mana. Ini banyak terjadi dan sangat memprihatinkan. Kalau sudah meluas, biasanya sudah tidak produktif lagi. Sahabat petani sekalian, kalau kita punya tanaman seperti ini dan kebetulan di sekitarnya masih sehat, kemudian populasi kutunya ada, yang harus dilakukan adalah ya kita adakan eradikasi selektif. Tanaman ini kita cabut, kemudian kita musnahkan. Nanti yang perlu dikendalikan adalah kutunya atau vektornya, kutu yang membawa penyakit. Sahabat petani, bagaimana rekomendasi yang kita berikan kepada warga petani di sini seandainya tanamannya terserang virus Gemini semacam ini? Yang pertama yang harus diperhatikan, pilihlah varietas tahan. Varietas tahan bukan berarti kita mencari tanaman-tanaman yang baik, saya kira tidak. Ya kita harus dari sumber yang terpercaya, dari agen benih yang terpercaya. Kemudian langkah berikutnya, kita adakan persemaian. Persemaian seharusnya atau selayaknya dilakukan pada tempat yang jauh, yang terpencil, yang bukan punya riwayat lokasi yang pernah terserang semacam ini, atau mungkin bahkan oleh hama atau penyakit yang lain. Kemudian kalau bisa pembibitan persemaian cabai ini perlu dikasih kelambu atau dikasih kain kasa agar terhindar dari banyaknya kutu yang berterbangan apabila ada. Dan kalau perlu ditambah perlakuan-perlakuan pemberian atau aplikasi insektisida nabati, misalnya dari ekstrak mimba, ekstrak daun tembakau, dan lain sebagainya. Sahabat sekalian, kemudian
pada saat di pertanaman, kalau sudah terjadi seperti ini pada intensitas ringan, yang kita perlu perhatikan adalah aplikasi insektisida bagi tanaman yang populasi serangga kutunya ada. Jadi selama serangga kutunya masih ada, kita aplikasi insektisida untuk membunuh kutu putih itu. Biasa yang dipakai oleh khalayak petani di beberapa tempat cukup efektif menggunakan bahan aktif imidacloprid. Imidacloprid ini saya kira bisa dicari di beberapa kios di sekitar kecamatan sini. Bisa diaplikasi untuk mengendalikan vektornya. Itu yang perlu diketahui. Kemudian ada perlakuan khusus petani yang biasa juga dilakukan di beberapa kelompok tani maju untuk mengendalikan sumber-sumber virus semacam ini menggunakan tanaman-tanaman antiviral. Itu tanaman yang mengandung unsur antivirus. Ada beberapa tanaman memang yang bisa digunakan, yaitu krokot, kemudian kembang pukul 4, bunga pukul 4, kemudian kenikir, kemudian bayam berduri. Itu kita ekstrak, kemudian kita aplikasikan. Kebanyakan bisa menolong, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengendalikan vektor atau kutu putih itu dari lapangan. Demikian sahabat petani, sekedar info yang bisa kami berikan. Saya berharap petani bisa melakukannya dengan mudah dan sukses untuk petani.